على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ahmaduhu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah ta'ala. Wa khasasahu bihamli asrari, yakni Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menganugerahkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah Ta'ala daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqna li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan nurnya masih terkandung dalam tulang belulang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi tabi'in bisabilin nuri, dan atas segala keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal-amal saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadari Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah, maka diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu adalah benar-benar wali Allah Ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mereka mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta ia membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya atau sesuai dengan kemampuannya. Tetapi hendaklah ia bersama-sama dengan orang banyak, maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah daripada karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadari Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariat, beliau adalah ahli tarikat dan hakikat, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang hendak ziarah ke kubur Rasulullah padahal tiada ia minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan karunia sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam tempat yang berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, baik itu hajat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebagaimana permintaan daripada sahibul bait atau sahibul hajat, bahwasanya Sidin minta bacakan manaqib daripada Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Tentunya kita bersyukur
Sebagaimana hadis Nabi, apabila dibaca manakib pada suatu rumah atau pada suatu tempat, baik itu manakib aulia Allah ataupun manakib daripada orang-orang soleh, maka Allah turunkan beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan juga kepada orang yang hadir mendengarkannya. Dan insya Allah tidak keluar kita dari majelis ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang di dalam muqaddimah manakib ini disebutkan bahwasanya Sidin memulai dengan kalimat ahmaduhu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Sidin memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah kita melihat daripada kalimat muqaddimah di dalam manakib Syekh Salman Al-Madani, maka di situ Sidin memulai dengan kalimat puji-pujian. Artinya Sidin bersyukur bahwasanya Allah memilih dari sekian banyak hambanya, dari sekian banyak umat Nabi Muhammad, itu dijadikan salah satunya wali min awliyaillahi ta'ala. Jadi yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi bila Tuhan berkehendak, insyaallah jadi. Nah, lalu dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang walinya yang bernama Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sejujurnya Syekh Salman Al-Madani Sidin tidak pernah tabayang, Sidin tidak ada berpikir jadi seorang wali. Tetapi Allah yang berkehendak, Allah yang memilih, maka jadilah dia seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa daripada tugasnya wali min awliyaillahi ta'ala? Wa khassasahu bihamdihi asrarihi, yakni Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasia-rahasianya. Jadi rahasia Allah itu setelah Nabi dan Rasul habis zamannya, sudah wafat seberataan, maka dibawalah oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batumpuk rahasia Allah itu ba'andap pada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu wali yang zahir ataupun wali yang tersembunyi. Jadi disitulah Allah ma'andap seluruh rahasia, baik dari segi ucapan wali itu ataupun dari hal atau tingkah lakunya. Semuanya itu adalah wa khassasahu bihamli asrari, yakni rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kadang kita orang awam dan awam mengartikan, tetapi setelah terjadi hanya terkejut. Kemudian selanjutnya wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni Allah menghampirkan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Jadi sebelum Allah menjadikan ia seorang wali Allah, maka Allah sudah menghampirkan atau memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Pertolongan sehingga seorang yang sudah dipilih menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam sebuah riwayat, Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kami, wali-wali Allah Ta'ala itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kami tidak pernah takut terhadap apapun yang akan menimpa kami. Kami tidak pernah berkeluh kesah terhadap apa yang sudah menimpa kami. Nah, itu ucapan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada perasaan takutan terhadap kada diberi makani orang, takutan terhadap lapar, takutan terhadap dijahati dan sebagainya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan seandainya menimpa kepada mereka, maka mereka pun berucap walahum yahzanun, kami kada pernah mengeluh kesah
terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada mereka. Nah, itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ialah Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Nyamankah perjuangan Syekh Salman Al-Madani? Tidak nyaman. Tetapi ketika melihat masyhurnya beliau, seluruh penduduk Madinah berdiri dengan beliau. Kenapa? Karena banyak orang yang dari beberapa negeri datang belajar, datang mengaji, datang memberikan hadiah kepada beliau. Lalu banyaklah penduduk Madinah sebahagiannya yang iri dengki kepada beliau, lalu menebarkan fitnah bahwasanya Syekh Salman Al-Madani adalah seorang penyihir, bahwasanya Syekh Salman Al-Madani seorang dukun. Karena orang bahiri. Karena kenapa jadi orang bahiri? Imam Al-Haddad bilang kadahilab di dalam kitab Nasaihul Ibad itu berucap ujaslian unzurna bil bidayah wala tanzurna bil nihayah. Coba ika melihat waktu kami merintis, waktu kami begawi uyuhnya, tetapi ketika kalian melihat hasil kami, maka pastilah mohon kamu terkecoh dengan hasil yang kamu miliki. Dikarenakan kada pernah melihat kami begawi itu kayak pak uyuhnya. Setelah kami sugih seberatan hendak sugih, tetapi kada tahu kami kada pernah karing selawar hendak kami begawi. Suahkah jika mengalami kayak itu? Kada suah. Berarti kada ada syarat untuk sugih, kada cukup syarat. Orang sudah alim melihat orang hendak alim juga langsung hendak saya itu sini alim. Dadah kau berapa tahun sudah duduk di sekolah, berapa tahun sudah menuntut, kemana sudah menuntut. Makanya kalimatnya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, kalimatnya barang siapa yang keluar dari rumahnya, berarti tujuannya fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia kembali ke rumahnya. Berarti menuntut ilmu itu keluar kita dari rumah kita untuk mencari ilmu. Jangan menunggu di dalam rumah. Kayak itu orang berusaha keluar kita dari rumah, jangan menunggu di rumah. Karena masih belum sampai saatnya kita menunggu di rumah. Ini ada masanya, bila sudah terkumpul, ayo menunggu di rumah. Bila sudah terkumpul, sudah berbagi, oh di sana aku ada menanam modal, di sana ada menanam modal, di sana ada menanam modal, menunggu ya, menghitung minggu sekian setoran, sampai bulan sekian setoran, oh yang 1 tahun sekali ini yang tukang setor. Nah, sementara kita ada isi kayak itu, maka keluarlah dulu kita cari, kita tuntut. Lalu gawiannya, bahwasanya sebelum ia diangkat menjadi wali min auliyallahi ta'ala, sudah Allah hampirkan pertolongannya kepada hambanya, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diuji berdahulu. Ujian pertama adalah lapar. Sebagaimana guru daripada Syekh Salman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sidin mendidik muridnya ketika dititip oleh seorang ayah, wahai seorang wali Allah Ta'ala yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ni anak ulun, jadi akan inya wali sama kayak pian. Maka pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jalani menerima, aku terima anak ikam untuk dididik. Setelah mendidik sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata anak itu diberi makan sedikit. Mungkin beberapa kali sudah lu ceritakan itu. Diberi makan sedikit. Maka akhirnya muncullah prasangka buruk dari orang tua terhadap guru. Mun ikam kali ikut harus, berarti ikam kada diberi makan oleh guru, baik ampih ikam belajar. Padahal guru mauji si murid, sabarkah si murid, ikhlaskah si murid yang datang kada diberi makan. Tetapi setelah selesai, maka disitulah orang tua hanya sadar bahwasanya anaknya itu sudah diberi, sudah dibukakan oleh Allah pintu hijabnya,
dapat menguasai lebih daripada 40 sampai 60 masalah agama. Nah, itu salah satu. Kemudian wasquru an man alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihim rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganugerahkan nikmat yang besar, yaitu dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, jadi nikmat terbesar itu adalah engkau melihat gawian Nabi, kemudian melihat apa yang dibawanya, kemudian kalian iman kepadanya, kalian percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Setelah Nabi, sahabat, setelah sahabat tabi'in, terus sampai ke bawah, sampailah kepada ulama-ulama. Iman, percaya dengan apa yang dibawa oleh mereka, asalkan silsilah ilmunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, percaya, pegang, pakai. Dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah, yaitu daripada rahasia yang bangsa ketuhanan. Jadi Nabi Allah, wali Allah banyak mengajarkan dan membimbing supaya orang-orang yang dibimbing dan yang diajarkan ini pertama kenal dengan Tuhannya. Setelah kenal, nyaman menyembahnya. Setelah nyaman menyembahnya, lalu kawat terus-terusan menggawi akan ibadah-ibadahnya. Tugas daripada wali-wali Allah, menyambung daripada nabi-nabi Allah, yaitu memperkenalkan hamba-hamba ini kepada Tuhannya, kemudian memperkenalkan ini perintah Allah, ini larangan Allah. Nah, itu salah satu yang dibawa oleh nabi-nabi. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung dalam tulang belulang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila kawa kita salawat itu terus menerus, salawat terus menerus. Salawat terus-menerus, yaitu salah satunya dengan memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah, kemudian dengan menghidupkan akan sunnah-sunnahnya beliau. Sunnah-sunnah Nabi itu bagian daripada salawat af'al. Jadi dalam mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salawat lisan, ucapan. Apabila af'alnya adalah apa yang digawi oleh Nabi, itu yang kita gawi, maka itu salawat af'al. Meskipun untung kita pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sunnah-sunnah itulah yang merupakan salawat daripada gerak dan diam di kita. Bila salawat mulut kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, batang tubuh memperlukan bersalawat, perlu. Apa salawatnya? Gawi apa yang digawi oleh baginda Rasulullah. Sudah dihamparkan oleh Rasulullah, ini sunnah-sunnahku, ini gawian-gawianku. Inilah yang disebut dengan gerak dan diamnya seorang hamba, umat daripada Nabi Muhammad, yang mengerjakan akan sunnahnya, yaitu adalah sama dengan ia bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nur, dan atas segala keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikutinya. Nah, jadi ringkasnya, salawat itu senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Pesan Rasulullah dapat. Lalu siapa lagi? Keluarga beliau. Siapa lagi? Sahabat-sahabat beliau. Siapa lagi? Orang yang mengikuti jejak langkah beliau pun itu mendapatkan salawat daripada manusia seluruh dunia. Ayo bayangkan, ingin mengikuti Nabi, kita dapat kecipratan, percikan daripada salawat-salawat itu. Bahkan sebuah riwayat menceritakan bahwasanya ketika seorang hamba Allah yang mana sudah ditakdirkan ia untuk masuk ke dalam neraka, siap dalam neraka, ketika itu Nabi Adam alaihissalam memanggil kepada baginda Rasulullah,
"Ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, ta'al huna." Kasini pian. Coba pian lihati di pintu neraka. Itu umat pian yang hendak dicampurkan ke dalam neraka. Maka bergegaslah baginda Rasulullah menyasar, ternyata bujur ada. Bujur. Pada saat itu, "Ya Muhammad, bujurkah umat pian ini?" Karena timbangan amalnya ini sudah menunjukkan bahwasanya inya ini adalah ahli daripada neraka, cagar menduduki neraka. Dicari lagi amal kebaikannya, gak ada lagi, habis sudah. Ternyata timbangan itu mereng ke sebelah kiri, lebih berat amal kejahatannya dibanding dengan amal kebaikannya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mencaluk kantung sendiri, kemudian mengeluarkan secari kertas, arti kertas rabitan halus, lalu andaklah pada timbangan, tek andak. Ternyata seluruh itu miring langsung habis ke bawah. Artinya amal kebaikan itu lebih berat daripada amal kejahatan. Maka ringkasnya, selamatlah umat Muhammad ini, umat Rasulullah ini, daripada siksa api neraka. Maka setelah itu si umat ini bertakun, "Ya Rasulullah, apa yang pian buat di dalam timbangan ulun? Apa yang pian masukkan di dalam timbangan amal kebaikan ulun sehingga ulun ini langsung kawa diselamatkan?" Cuman secari kertas, rabitan kertas halus. Maka ketika dibuka, "Wahai Fulan bin Fulan, ingatkah engkau bahwasanya semasa engkau hidup di dunia, engkau pernah bersalawat kepadaku 1 kali saja? Ini catatannya, dan inilah yang menyebabkan aku memberikan syafaat atau pertolongan kepadamu." Allahumma sholli ala sayyidina. Salah satunya. Jadi kita ini modal nyaman mencintai akan baginda Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Tetapi jangan meninggalkan yang wajibnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, khalifah daripada Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi Siddiq ini adalah tangan kanan daripada Syekh Saman Al-Madani. Kemudian memperingatkan, "Wahai segala murid-muridku, wahai segala saudara-saudaraku, aku melihat dan aku mendengar daripada riwayat-riwayat guruku," ujar Siddiq, "bahwasanya ketika dibaca manaqib wali Allah, Allah turunkan rahmat. Ketika dikisahkan masalah wali-wali Allah, diturunkan rahmat. Dengan catatan engkau yakin atau etikat engkau yakin bahwasanya orang yang engkau kisahkan itu, orang yang engkau ceritakan itu adalah bujur wali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan gara-gara itah membaca, bukan gara-gara itah mahiningan lalu Allah turunkan rahmatnya, tetapi karena apabila disebut namanya maka hadirlah orangnya, maka di saat itulah kita antara kayak apa rasanya, rasa nyaman, rasa ada, rasa keren, rasanya nikmat yang luar biasa yang kita rasakan pada saat berada dalam majelis itu. Itulah dengan kehadiran beliau itulah yang menyebabkan Allah turunkan rahmatnya. Karena kita mempunyai keyakinan apabila ada nama berarti ada orangnya. Kita sebut namanya berarti hadirlah orangnya. Yakin hadir kita. Nah itu adalah salah satu. Jadi karena hadirnya beliau di majelis-majelis Rasulullah, di majelis-majelis zikir aulia Allah, itulah yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya. Bukan yang tukang bacanya harat, bukan yang tukang dengarnya sakti, tetapi hadirnya Saman Al-Madani itulah yang menyebabkan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Kemudian akhlak serta tabiatnya Syekh Saman Al-Madani ketika masa kecilnya. Ia kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu.
dan juga kepada orang yang alim, dan kepada orang yang saleh, dan kepada segala fakir dan miskin. Itu gawian daripada Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang alim, daripada orang-orang saleh, dan daripada orang awam dan khawas sekalipun. Dan adalah tabiatnya Syekh Salman Al-Madani ketika masa kecilnya hingga sampai kepada hak mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Nah, jadi ingati kita, ini adalah kunci sukses, kunci berhasil dunia dan akhirat kita adalah ada pada ibu bapak kita. Jadi Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu selain kasih sayang kepada orang yang menuntut, kepada orang yang mengajarkan ilmu, kepada orang alim dan saleh-saleh, Sidin luar biasa ta'zimnya, luar biasa menghormatinya, luar biasa berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu gawian daripada beliau yang kada lepas daripada cinta dan ridha kedua orang tuanya. Jangan nih anak kadang-kadang berubah apabila sudah menjadi alim, ketika dipanggil namanya oleh orang tua dadah kuncangan. Bisa sidin bapaling apabila tuan guru, meskipun kuitan namanya tuh anak-anak katulahan, biarinya tuan guru katulahan, tetap kuitan kita. Jangan kada ingat dengan jasa kuitan kita yang maandak kita di bumi, guru kita yang maandak kita ke langit. Tuh. Jadi biar sudah jadi tuan guru, karena kuitan mengiau ngaran kita datangi. Jadi jangan bersesupanan, jangan bagi gengsian. Pian tahu lama ulun itu tuan guru sudah. Jangan lagi pian memanggil ngaran ulun. Ulun tuan guru tahu lah pian. Kuitan kita biar kayak apapun itulah kuitan. Kadada kita juga kadada kuitan kita. Nah, Syekh Salman Al-Madani mengajarkan bahwasanya bakti kepada orang tua. Sidin kasih sayang kepada orang tuanya. Kemudian setelah itu ia mengekalkan akan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah, dan melawaninya akan hak segala hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah Syekh Salman Al-Madani tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sedang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu beliau melaksanakan sahur. Kemudian daripada itu beliau sembahyang subuh berjamaah. Lalu setelah itu beliau ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala. Bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang afdal dikerjakan 8 rakaat. Dan lagi pula Syekh Salman Al-Madani yang banyakkan akan puasa sunat dan banyakkan akan riyadah, dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah Syekh Salman Al-Madani disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tiada dimakan beliau, padahal beliau sudah memakannya. Itu sudah menunjukkan berkat dan karamat daripada Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu adalah salah satu bidayahnya, permulaannya Syekh Salman Al-Madani ketika masa kecil sebelum akil baliknya itu sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar Syekh Salman Al-Madani, alhamdulillah aku ini sudah dijadikan oleh Allah sebagai wali semenjak berada di dalam perut ibuku. Jadi Sidin itu wali dari dalam perut. Sejak berada di janin orang tuanya sudah jadi seorang wali.
Masyhurnya itu setelah beliau sudah dewasa, hanya terkenal kewaliannya. Namun apa-apa yang sudah mengalami dan menimpa beliau di masa kecilnya, kadang-kadang banyak yang maulah kuitan sidin bingung. Maka dari itu salah satunya yaitu ketika beliau diberi makan, maka dimakan oleh beliau makanan itu seolah-olah tiada berkurang makanannya. Itu sudah menunjukkan karamat daripada sesama Al-Madani. Kemudian pada masa itulah maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan keadaan anakmu itu. Tiada ada ragu lagi bahwasanya anakmu itu adalah seorang wali Allah Ta'ala. Syahdan adalah halnya Tuan Said Muhammad Saman Al-Madani, selalu berada di dalam zikrullah siang dan malam. Selalu berada di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, yang artinya menjauh daripada bercampur dengan manusia banyak dan masuk ke dalam khalwat, dan melazimkan ziarah kubaki, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah, serta berhampiran dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta ia membaca Al-Quran. Nah, bila Guru Ulun menyebutkan bahwasanya siang dan malam Mudarsidin itu banyak benar 24.000 kali zikir, 24.000 zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 24.000. Nah, sedangkan menurut sebagian orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang meneliti, kita ini orang yang pamander banargin, pamander kada titik koma lagi bapander, itu 8.000 ya sehari kata kita yang keluar. Lalu kayak apa kisahnya bahwasanya 24.000 ujar Ulun, 24.000 ini apa yang engkau pandang adalah ingat kepada Allah, apa yang engkau dengar ingat kepada Allah, apa yang engkau rasa ingat kepada Allah. Jadi bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lisan kita, gawian lisan kita. Amun lisan kita aja cukupnya 8.000 aja. Panat dewehan. Nah, sedangkan 24.000 itu pandangan, pendengaran, perasaan, gerak dan diam seluruhnya mengarah kepada zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawian daripada musahadah tadi. Nah, jadi gawian daripada musahadatul wujud, yaitu apa yang dilihat itu ingat kepada Allah, apa yang didengar itu ingat kepada Allah, apa yang dirasa ingat kepada Allah. Turun nikmat Allah kepada kita, yang kita ingat bukan nikmatnya, tetapi Allah yang memberinya. Turun ujian dan bala Allah menimpa kita, jangan tamandak pandangan kita kepada balanya, tetapi lihatlah siapa yang memberi bala kepada kita. Maka ringkasnya ketika kita kau memahami antara bala dan nikmat itu kada ada lagi bedanya. Atau kedua-duanya itu menunjukkan, mengarahkan supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita pasti alhamdulillah. Karena musibah kita astagfirullah. Yang tujuannya selalu ada nama Allah di sana. Nah, jadi sehingga ada lagi bedanya antara bala dengan nikmat. Mudah-mudahan kita tahu itu gawian dari musahadatul wujud, gawiannya. Kita kadang-kadang kita pusang itu oleh kita, pandangan kita terhenti pada apa yang menimpa kita. Maka dari itu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Buhan sidin kada takutan, dan buhan sidin pun kada keluh kesah, kada marahas. Kami kada takutan dengan apa yang akan menimpa kami, dan apabila kana jua kami, la khaufun alaihim walahum yahzanun, kami kada jua keluh kesah. Karena itulah amaliyah mereka, apa yang datang kepada kami itu Allah mengingatkan kepada kami. Nikmat Allah mengingatkan kami, bala Allah mengingatkan kami. Jadi antara nikmat dengan bala, ujar sidin, kadada dibedakan.
Kedua-duanya adalah didatangkan oleh Allah agar si hamba itu selalu berada dalam zikrullah siang dan malam. Nah, itu salah satu yang diberikan penjelasan-penjelasan oleh guru kita selama kita belajar manakib daripada Syekh Salman Al-Madani. Gawian daripada musyahadatul wujud itu ialah ingat kepada Allah, baik melalui pandangan mata, melalui perasaan, ucapan ataupun pendengaran, gerak dan diam kita, semata-mata mengarah atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau melazimkan ziarah ke Baqi, yaitu tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang digawi sidin di sana, yaitu beliau membaca Al-Quran dan berzikir di tempat itu. Nah, jadi itu gawian orang-orang ziarah bila hendak mengumpati apa yang digawi oleh Syekh Salman Al-Madani. Di sana kita kawa membaca Yasin, kemudian kita kawa berzikir atau tahlil, kemudian setelah itu kita kirimkan doa arwah. Nah, itu adalah salah satu gawian-gawiannya sudah diajarkan oleh beliau melalui manakib-manakib ini, dan mudah-mudahan kita kawa mengikutinya. Dan adalah halnya Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani pada ketika bedayahnya, yakni pada permulaan beliau menjalani akan jalan tarikatnya. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani membawakan baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani sedang berada dalam khalwatnya. Lalu dipakaikan kepadanya, maka cukuplah ia dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Nah, jadi para tuan guru, para wali-wali Allah Ta'ala itu berisi pakaian khusus. Ada isi pakaian khusus, yang pakaian itu diberikan langsung oleh perguruan. Jadi peribahasa kita, biar hancur gitu, dimakan gagat, tetap disimpan, jangan dibariakan atau jangan dibuang atau bahkan jangan dijual. Kadang-kadang ada yang diberi oleh guru sorban, kadang-kadang ada yang diberi guru oleh baju, kadang-kadang ada yang diberi guru gamis. Jadi masing-masing, kadang-kadang ada yang diberi tas pakaian. Ada juga yang diberi selengkapnya dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Maka berujunglah orang yang kayak itu yang diberi oleh guru itu, dijaga, dirawat baju-baju. Memakainya terserah kita. Bila hendak nyaman memakainya waktu sorangan. Dan berkatalah Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu ingkar seperti sebahagian daripada ahli Madinah yang mana mereka teringkar kepadaku pada saat zaman sekarang. Dan disebab sangat zahirnya aku di dalam negeri Madinah ini, tiada seorang daripada wali Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah seperti kezahiranku. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah penduduk Madinah yang akan tersesat. Kemudian wasiat daripada Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa yang membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuklah ia ke dalam jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku membaca dan mengekalkan doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi perkataan dunia. Dan lagi pula wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah, sembahyang Jumat, kemudian membacakan akan zikrullah quduwan wa asyiyan qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadatu wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah dan banyakkan akan baca Al-Quran, membaca salawat, kemudian membaca istighfar, dan menolong hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Jadi wasiat-wasiat daripada Tuan Syekh Said Muhammad Salman kepada murid beliau sekaligus kepada kita yang mendengarkan manakib ini,
mudah-mudahan kita kau menggawi daripada wasiat beliau itu yang tujuannya ada kadada lain, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, jadi yang kita kawa menggawi itu yang dicari. Yang kawa kita menguyak kebiasaan kita sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumat, kemudian puasa, kemudian bersedekah, itu kawa kita menggawi. Itu biar kada dilajari orang yang bisa melihat orang bisa gitu. Nah, tapi yang harus ada, yang harus berguru, yaitu melazimkan musahadatu wahdatul af'al. Itu harus berguru, bujur-bujur bergurunya, supaya jangan tersalah paham, supaya jangan mengaku ini hendak minum yang minum nih iya juga orangnya tuh jimihok tuh iya dia. Nah, belaga paham seperti itu adalah yang disebut dengan paham mujassimah. Tuh hati-hati, berarti sama dengan mengartikan Allah itu berbulu, berkulit, bertulang, bersumsum. Hati-hati. Bila saraba iya, hati-hati. Adalah sampai kita masuk kepada pemahaman-pemahaman yang sifatnya meruntuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu yang paling berat. Tapi maka dari itu harus kita berguru. Ya wahdatul af'al ini leset isut, ya lalu takaku, lalu saraba inya. Nah, saraba Tuhan. Sedangkan yang lapar manusia, lalu yang makan manusia. Jangan sampai kita salah memahami di dalam pemahaman wahdatul af'al. Maka dari itu, bila hendak mengetahui, cari guru yang bujur-bujur kawa menjelaskan tentang itu. Jangan sampai kita menyamakan Tuhan dengan diri kita. Utuh pang jadi iya saraba itu. Berarti sama kita dengan menyebutkan Tuhan itu berbulu, berkulit, berdaging, bertulang, bersumsum. Itulah salah satu cara kaum-kaum mujassimah untuk meruntuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin udah kau terlalu jauh menjelaskan masalah itu, karena itu waktu kita benar katanya. Nah, jadi kemudian yang kedua, wahdatul sifatnya sama, wahdatul sifat sama. Jangan mensifati kita dengan Tuhan, karena sejatinya kita ini adalah milik Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kemudian wahdatul zat maninya. Kita memang harus cari guru-guru kita yang bujur-bujur kawa memecahkan akan masalah itu, sehingga kita itu lepas daripada akuan dan lepas daripada pengakuan. Nah, itu salah satu. Karena tujuan daripada kita mempelajari itu supaya melepas kita daripada mengaku dan melepas daripada pengakuan, akuan dan pengakuan. Dan lagi pula wasiat Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman kepada segala muridnya, seyogianya kamu, yaitu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum. Dan insyaallah wasiat beliau ini bahwa kita menggawi banyak-banyak bersahabat dengan kaum fakir dan miskin, atau bila kawa bersama-sama dengan mereka. Tujuannya apa? Supaya menambah sifat juhudmu dan supaya menambah pusaka sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi kita banyak-banyak, ujar saya sebenarnya, bergaul dengan orang yang fakir dan miskin, supaya kita bersyukur, oh ternyata alhamdulillah ulun berisi, oh ternyata iya masih tidak, alhamdulillah. Nah, itu akhir menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman, bukan yang bernama guru itu yang memaksa muridnya untuk mengerjakan ibadah, tetapi yang bernama guru itu yang menaikkan pangkat muridnya daripada tidak tahu menjadi tahunya, daripada jahilnya kepada pintarnya. Nah, itu yang dinamakan guru, ujar Sidin. Ketika kita berguru, ya asal yang udah ketahuan kemudian menjadi ketahuan, maka itulah yang disebut dengan guru. Guru adalah memaksa untuk melaksanakan ibadah. Mungkin Pak, kau harus beribadah bujur-bujur ibadah, tapi tidak ada ilajar cara beribadah. Jadi maksud daripada Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman
yang bernama guru itu ia melajari muridnya akan tata cara beribadah. Setelah ia mengerti tata caranya, maka tanpa disuruh pun ia pasti langsung mencoba dan menggawi akan ibadah yang sudah ia pelajari. Nah, itu Subsidin menaikkan pangkatnya daripada tidak mengetahui kepada mengetahui. Kemudian wasiat daripada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, barang siapa yang mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya mendapatkan rasa majejub dalam dunia, yakni diambil oleh Allah akal yang basariah diganti dengan bangsa Rabbani. Nah, jadi majejub itu dadakawa kita baulah-ulah sorangan, dadakawa kita mami buat itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki berdasarkan amaliyah yang pernah kita perbuat. Kalau Syekh Saman Al-Madani dituliskan sedih, barang siapa yang mengambil tarikat kepadaku kemudian diamalkannya, maka Allah akan memberikan rasa majejub kepadanya. Lalu narasikan yang disebut dengan rasa majejub itu, nah itu salah satu yang perlu kita menjelaskan. Yang disebut dengan rasa majejub itu, yaitu diambil oleh Allah rasa punya wujud, jadi seakan-akan yakutuna Tuhan mengadakan, Allah yang mengadakan aku, sebelumnya aku dada. Maka bila sudah buka kepada Allah yang mengadakan aku, pasti si hamba itu berterima kasih dengan yang tukang adakan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya la haula wala kita bujur? Yaitu tadi pertama, kita ini sadar bahwasanya kita ini diadakan. Iawi uluh inampak Allah yang mengadakan. Nah, kemudian kada punya af'al. Jadi selain bila wujud tidak ada, maka ada isi gawian, ada isi gerak dan diam. Kemudian setelah itu diganti dengan Adam makhluk, yakni Adam semata-mata, kada punya wujud, kada punya sifat dan sebagainya. Memang panjang ulun menjelaskan, cuma ulun beri ringkasan bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah itu ada hubungannya dengan penjelasan Adam makhluk. Ada hubungan dengan penjelasan Adam makhluk. Ada hubungan dengan majejub. Apabila la haula wala quwata illa billah, aku kada baisi daya, kada baisi upaya kecuali Allah. Kalimat kada baisi daya, kada baisi upaya kecuali Allah. Berarti manusia itu masih ada, cuman daya dan upayanya yang hilang. Maka itu disebut dengan la nahiyah pada la haula wala quwata illa billah. Berarti kedudukan kita masih pada syariat apabila cuma menghilangkan daya upaya. Yang kedua pakai la nafiyah, la yang menghilangkan segala-galanya, la haula wala quwata illa billah. Ulun ya Allah kada baisi bulu, ulun ya Allah kada baisi kulit, ulun ya Allah kada baisi daging, ulun ya Allah kada baisi tulang. Bulik akan seluruhnya kepada Allah. Apabila sudah hilang keseluruhannya, hanya sambung akan dengan illa billah. Itu bujur-bujur bian berada. Tapi itu melalui zikir ma'rifatnya adalah dengan cara bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan aku ini kadada asalnya, lalu diadakan Tuhan. Apabila sudah hilang keseluruhan, maka di mana andakan daya dan upayanya, kadada lagi wadahnya Anda. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan orang tersebut diberikan rasa majejub, yaitu diangkatlah oleh Allah akalnya yang bangsa basariah diganti dengan bangsa ketuhanan. Artinya kita sadar, nah ketika la haula wala quwata illa billah, coba merenung kita, adalah sebelumnya kita tidak ada. Kuitan kita tidak ada sebelum kita.
Terus kita sisir, akhirnya mulai tubuh yang kasar hilangkan. Ringkasnya aku dadak itu tubuh kasar akan sebetulnya. Bila tubuh yang lembutnya, yang halusnya, mulailah dari coba kamu berpikir la ulun kada baisi bulu cabut, bulikakan bulunya kepada Allah. La ulun kada baisi kulit, bulikakan kepada Allah. La ulun kada baisi daging, bulikakan. Sampai la terus sampai kepada habislah seluruhnya batang tubuh kita. Illa billah. Itu caranya. Jadi bila kita masih bertahan pada lan-nahiyah, berarti kita cuma menghilangkan daya upaya. Berarti kita masih mengaku kita ada. Urut hati kita ada mengilui, ada daya upaya, ada. Tapi masih ada, masih batang tubuh masih. Nah, itu caranya. Tetapi kawakah dengan sekali amaliyah dada kawak, maka dari itu lazimkan oleh kamu, arti bahasa itu terus menerus melatih diri. Bersyukurlah kita ketika mendapatkan rasa majjub itu, karena disitulah letak keselamatan orang indas sakaratil maut. Pasti dengan mudah ia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti mudah. Tetapi lazimkan, amalkan. Bukan ucapannya itu dia amalkan, tetapi gawiannya itu benar. Lalu kewajaraan itu bangun tengah malam atau mengabuat waktu ada waktu luang, maka itu para aulia Allah menyebutnya dengan kalimat uzlah, jauh dan tapi bercampur dengan manusia. Luangkan satu hari waktu kita yang khusus gasan sorangan, supaya bujur-bujur kawa mencabut bulu, kawa mengulit diri, kawa mengupak daging, dan kawa membuang tulang, supaya hilanglah akuan, hilanglah pengakuan. Bila kita masih di mulut kita berucap la ilaha illallah, masih mekeremput gitu. Itu bila kita hendak masuk ke bagian dalam. Bila kita di dalam syariatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bujur, itulah ucapan syariat. Zikir syariat yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi bila sudah tersambung ke dalamnya, mulailah di dalamnya mengupas sampai muncullah asiknya, muncullah nikmatnya, atau bahasa sufinya muncullah zauknya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan diangkat basariyah, diganti dengan bangsa Rabbani. Nah, ujar Sidin, bila yang mengambil tarikat kepadaku, maka akan Allah berikan rasa majjub di awal umur, di pertengahan, atau ketika ia mendapat sakaratul maut. Maka inilah salah satu yang diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani yang disebut dengan ilmu keselamatan dunia dan akhirat. Itu cara Syekh Saman Al-Madani mengajarkan. Jadi murid Sidin itu diajarkan Sidin syariat, juga diajarkan beliau cara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bujur-bujur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya bujur-bujur kembali kepada Allah. Jadi lu teruskanlah, jadi supaya kita ada tapi lancar benar. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah taala sebagai wali Allah selagi aku masih berada di dalam perut ibuku dan aku dipeliharanya. Adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman. Ketika itu ia dihabarkan akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan karunia-Nya, yaitu daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jinni. Tatkala aku mendapatkan nikmat daripada karunia menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya habarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrat Rasul
Kemudian beliau juga berkata, aku dikaruniainya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW hingga kepada orang kafir sekalipun. Artinya Sidin itu diberi oleh Allah, dijadikan rahmat bagi umat Nabi, termasuk rahmat juga bagi orang kafir sekalipun, ujar Sidin. Nah, jadi itu adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu di dalam manaqib beliau. Kemudian setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki bernama Muhammad Saleh Asy'ab Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musarrafah, istriku hendak melahirkan dengan sangat susahnya, maka takutlah hatiku. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca surah Al-Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani. Lalu aku baca tawassulatnya hingga sampai kepada wa ja'alana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi beberapa kali. Maka aku ulangi bacaan itu dan melahirkanlah istriku dengan mudah dan selamat berkat daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Kemudian keramat daripada beliau yaitu bahwasanya Syekh Abdullah Basri ia difitnah orang melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara kemudian dirantai pada lehernya, yaitu pada malam 7 bulan Ramadan di Makkah Al-Musarrafah, tempatnya yang bernama Bagus Sa'adat. Manakala waktu salat Isya tiba, dibacanya tawassulatnya Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir li Ubaidil Jani Muhammadin Syahiri bisamani. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, Ya Saman, sebanyak 3 kali. Jatuhlah rantai itu daripada lehernya, maka dirantai kembali sampai 3 malam berturut-turut. Dan setiap kali ia membaca tawassulat itu, maka jatuh pula atau putus pula rantai itu daripada lehernya. Akhirnya ia diketahui bahwasanya ia adalah murid daripada Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Maka beliau dibebaskan dan diberikan hadiah dengan berbagai macam hadiah kepada beliau. Kemudian ketika ditanya, apa juakah yang engkau lihat pada saat itu? Maka beliau menjawab, setelah aku membaca tawassulat daripada Syekh Salman Al-Madani, kemudian aku berteriak dengan sehabis-habis suaraku, Ya Salman. Lalu aku melihat Tuan Syekh Said Muhammad Salman hadir di hadapanku. Lalu aku tersungkur, lalu aku lupa diri. Aku sadar, ketika aku sadar dan aku lihat bahwasanya rantai itu sudah lepas daripada leherku dan aku selamat. Kemudian daripada itu adalah Tuan Syekh Said Muhammad Salman dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. Daripada hijrah Nabi Muhammad SAW dalam negeri Madinah. Kemudian beliau wafat pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW, tepatnya hari Arba' 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan beliau dimakamkan di Baqi, yaitu berhampiran dengan penguburan segala istri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, kepada kampung halaman kita. Allah luaskan rezeki kita seberataan yang halal, yang bermanfaat dan taat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam penyakit yang menimpa warga kita, diganti dengan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusan dunia, urusan akhirat kita, dan tiadalah keluar kita dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa kita. Tidaklah keluar kita dari majelis ini kecuali Allah kabulkan hajat kita. Tiadalah keluar kita dari majelis ini kecuali mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi wa bisirin Nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.